seluruh jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami hadir pada saat pagi hari ini membawa kehidupan kami, kehidupan yang penuh dosa, tapi karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami dilayakan, kami disucikan karena Engkau telah mati di atas kayu salib. Tapi Engkau yang Maha Pengasih, Engkau lahir di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan kami. Sebelumnya Engkau sucikan dan layakan kami Tuhan, agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Peribadatan kami pada saat pagi hari ini, para pelayan yang ambil bagian pada saat pagi hari ini, baik WR Singer, pemain musik multimedia asal, kami semua tidak terkecuali diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dari gereja ini membawa berkat dan janji Tuhan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan Yesus beserta kami. Kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kehidupan kami bersatu hati, kami hancurkan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bebas mengagungkan dan membesarkan nama-Nya. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Masih dalam suasana Natal pada hari ini. Dan kalau suasana Natal sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Banyak di depan yang akan kita lalui, mungkin kebahagiaan, kesukaan, persoalan, masalah. Namun satu hal yang kita pandang, banyak juga kemenangan di sana karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Kita akan angkat pujian glory glory bagi Tuhan. Glory, glory,
selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Apapun rintangan kita, apapun kehidupan kita, musuh kita, berhala-berhala, apapun yang merintangi jalan kita, kita tidak perlu takut karena kita memiliki kekuatan yang besar. Jika Tuhan beserta dengan kita, kita kuat. Haleluya. Meskipun musuh kita Tuhan mampu mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Sebentar, rakyat Yerusalem akan memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian ini kembali. Haleluya.
Juru selamat bawa damai ke dunia. Tuhan Yesus diutus untuk menghidupi kita, menyelamatkan kita di masa sulit, di masa sukar. Kita untuk bertumbuh, untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pesan hari ini yang saya dapat di sesi 1 tadi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita mau bergerak. Haleluya. Karena kita adalah umat-umat yang berharga di mata Tuhan. Sebentar kita akan menerima sabda Tuhan. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Berharga di mata Tuhan. Pujian dan syukur.
Ya Allah Tuhan Yesus, dengan kebanggaan kami siang hari ini, kami boleh kembalikan semuanya untuk hormat kepujian kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, pujian penyembahan kami pada siang hari ini merupakan satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Hamba-hambamu yang sudah melayani di dalam puji-pujian, Tuhan senantiasa mengurapi dengan urapan buat kuasa ya Bapa. Tiba saatnya sebentar kami umat-umat-Mu akan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Allah Tuhan Yesus, benih-benih firman Allah yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh senantiasa bertumbuh. Jadikan kami umat-umat-Mu siang ini memiliki hati yang syukur, sehingga setiap benih firman Allah itu yang akan disampaikan boleh bertumbuh, berbuah guna untuk hormat pujian kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk melayani kami, pengurapan ilahi, pewahyuan ilahi dinyatakan atas hamba-Mu, sehingga boleh menjadikan saluran berkat bagi kami yang hadir pada saat siang hari ini. Sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini Tuhan sudah mengutus hamba-Nya, seorang gembala dari GPDI Kelaka Kasih ya Pak Rahmat, dan dia sudah ada bersama-sama kita. Bapak Pendeta Timotius Magni akan melayani kita siang hari ini. Silakan. Selamat siang Bapak Saudara. Selamat siang. Masih bisa berkata puji Tuhan, katakan haleluya. Masih bisa berkata haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Saudara, masih bisa berkata haleluya. Puji Tuhan. Masih bisa berkata puji Tuhan. Haleluya. Biasa pagi hari ini, siang ini Saudara ya. Tidak sebanyak tadi pagi, tapi antusiasnya lebih dahsyat dari tadi. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini sudah memuji Tuhan, dan pujian kita sudah diterima oleh Tuhan. Kita sudah menyembah dan memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita gantian yang duduk diam, Tuhan yang bicara melalui hamba-Nya. Siap mendengarkan firman Tuhan Saudara? Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Siap betul? Siap betul? Ini berapa? Ini berapa? Kalau ini? Ini berapa? Kalau ini? Kali ini? Salah. Coba perhatikan kalimatnya. Ini berapa? Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? Kali ini? Salah. Karena sudah siap mendengarkan, kok nggak konsentrasi? Ini berapa? Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Kali ini? Tepuk tangan buat Tuhan. Berarti saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, ya Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan yang tadi pagi supaya bisa nyambung, ya. Oke ya, supaya bisa nyambung. Tadi pagi Bapak Saudara saya bicara tentang bahwa bertumbuh dewasa ya di dalam masa sukar kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita harus bergerak maju. Ya, bergerak mana? Maju dengan langkah-langkah iman kita, bergerak maju dalam pimpinan Tuhan dengan kita menyadari bahwa Allah di depan sana akan menolong kita, bahwa di depan sana Allah memberikan yang sesuatu yang lebih baik buat kita. Lalu kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang lebih baik daripada yang kita
rancangkan. Itu yang saya jelaskan tadi pagi. Lalu saudara, kita harus mulai melangkah, mulai maju, mulai bergerak supaya sesuatu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tidak orang yang stagnan, yang hanya berdiri di tempat. Kita harus mulai bergerak, melangkahkan kaki, tangan kita, tubuh kita untuk bergerak maju. Lalu disertai dengan apa? Iman kepada Tuhan yang kokoh. Beriman bahwa setiap saya melangkah pasti akan ada sesuatu yang terjadi di depan sana yang sedang dinantikan. Amin, saudara? Jelas ya? Jelas. Jadi tadi pagi judulnya adalah bergerak maju. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang bergerak maju, nanti sudah sharing dengan yang mendengarkan pagi. Kalau sudah bergerak, kalau sudah maju, jangan apa yang di sini? Jangan berhenti. Ini lanjutannya firman Allah bagi tadi. Ayatnya masih sama. Hanya tidak menjelaskan keluaran pada pagi hari. Kita harus terus bergerak dan jangan berhenti. Yang mobil apa saja yang berhenti menurunkan penumpang, ya. Tapi kita orang anak-anak Tuhan, kalau mau menjadi dewasa, walaupun di masa sukar, tidak boleh ada yang berhenti. Berhenti apa, Pak? Ya berhenti berkarya, berhenti melayani, berhenti berusaha. Jangan, Pak, susah, Pak, corona, Pak, di lockdown. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan asal kita mau mencoba. Tadi pagi yang saya ini, asal kita mau mencoba. Makanya jangan berhenti sebelum kita mencoba yang kita bisa. Jadi lakukan sesuatu untuk kita terus bisa maju. Maka dari itu, kalau sudah maju, kalau sudah melangkah, jangan ada kalimat tak leren sejenak. Nek leren, liar ngantuk. Dulu ya. Makanya harus terus bergerak supaya berkeringat dan kita sehat. Wes, ini musim corona. Meriang sedikit ini juga rumah di karantina karantina mandiri di rumah terus tidak keluar. Wah, saya malah nggak seneng. Arti kata di rumah terus mandi tidak keluar itu bukan berarti nggak boleh keluar rumah, ke dapur nggak boleh, nggak repot. Ya, cuma kami nggak boleh keluar kemana-mana, waduh repot. Saya katakan kalau sudah nggak ada orang, suami istri bekerja, anak-anak sekolah atau anak main, kamu keluar rumah, cari angin, cari panas, biar nggak stres dan biar mulai anak ini di kamar turu, di HP turu, di corona terus stres terus ini mati. Kan nggak bergerak. Makanya harus bergerak, mulai berjemur. Gitu kan? Ya seperti itu. Bagaimana caranya? Itu kalau orang sakit harus terus bergerak supaya berkeringat dan sembuh. Ya. Nah kalau kita yang usaha, yang sedang macet, ya cari usaha lain. Ini tidak ditutup, cari cara yang lain. Karena Tuhan, kalau sesuatu Tuhan izinkan ditutup, kalau kita mau bergerak, Tuhan akan bukakan yang lain. Kalau kan yang satu ditutup, pasti ada kan yang lain. Amin. Kalau sumur yang satu ditutup, pasti ada mata air yang lain yang bisa kita gali. Dan itulah prinsip kita. Maka dari itu, yang sekarang sudah mulai bergerak maju, mulai usaha kecil-kecilan, sudah mulai yang sakit-sakit, sudah mulai karir-karir, terus maju, terus bergerak, jangan berhenti. Amin. Baik, kita lihat ayatnya. Kita buka kitab Mazmur pasal 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Kalau sampai 24 saudara ya. Sudah ketemu, katakan oh iya sudah ketemu. Kita akan sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Baik. Dalam
bergerak maju, kan perjalanan kita kan jauh. Betul tidak? Perjalanan kita tidak hanya dari minggu ini ke minggu besok, tapi selama seumur hidup kita, selagi kita masih diberi nafas, kita akan terus berjalan, dan terus berjalan. Artinya apa? Bahwa kehidupan selagi kita masih bisa bernafas, kehidupan, pengalaman rohani, pengalaman jasmani itu akan terus berjalan. Tapi ingat, jangan berhenti. Walaupun kita capek, ya, walaupun kita capek dan kadang-kadang kita terjatuh. Betul? Dalam kita berjalan, gambaran itu bangsa Israel ketika berjalan di laut terbelah. Kadang-kadang mereka kesandung batu karang, jatuh, keluar darah, dibungkus, jalan lagi, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang ada yang pingsan. Tetapi ingat janji firman Tuhan di ayat ini. Tuhan menetapkan langkah kita tetap ditetapkan oleh Tuhan. Dan apabila ia jatuh, coba katakan apabila aku jatuh. Apabila aku jatuh, tidak akan dibiarkan kita apa? Nah, itu jelas. Jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti. Harus terus bergerak. Karena kalau toh kita jatuh pun, tangan Tuhan mengangkat kita. amin. Kalau sudah bergerak, jatuh pun Tuhan angkat kita. Pengertiannya begini. Orang jualan tidak setiap hari habis itu. Hari ini modal 500.000. Hari ini aku cuma dapat 400.000. Rugi berapa? Besok rugi lagi. Besoknya rugi lagi. Apakah sudah akan berhenti jualan? Halo? 3 hari berturut-turut rugi 100. Kerja membuat terus. Berhenti? Jangan berhenti. Terus bergerak di inovasi. Haleluya. Di inovasi, ditambah ilmu apa, dikasih apa yang menarik. Saya pendeta, saudara ya, Pak Pendeta. Tapi saya orang-orang kan Pak Pendeta. Tapi di sana ada teman-teman yang usaha-usaha guru, usaha-usaha coachingan itu selalu konsultasi dengan saya. Karena sudah tahu lah kalau jadi ini menyusun gitu. Awas ini kok kayak jangan jadi. Jadi kalau saya ini kadang-kadang mereka datang ke rumah minta pendapat. Di antara temannya yang Kristen tadi bilang, saya bilang Mas, dan payung dia yang kalah kasih mama, kalau padang, dan benar mana. Nek padang kan perempuan barang kan bisa beli kan, sego kucing tak jadi Mas gini, gampang polaris, gampang, opo. Iya Pak, itu pakai orang tak dengar. Tapi apa yang saya baca cuma begini, Mas kalau polaris kasih bibi saja. Betul tidak? Betul. Kasih bibi sego kucingmu. Betul saudara. Dia pasang di modal itu dia pakai apa namanya? Pakai kabel itu. Ini bukan itu, jangan teman-teman itu apa namanya? Apa yang Telkom itu apa namanya? Speedy. Nah, Speedy. Pakainya Speedy. Nah, rumahnya kan dekat dengan saya. Dia pakai itu. Wah, baru buka seminggu ternyata sepi. Tapi setelah itu saudara, satu orang masuk, satu orang makan, terus woro-woro, wah kebuah saudara, termasuk anak saya dua-duanya itu, yang gede sama kecil jam 1 keluar, neng gede, padahal nyentek bimbinanku alah hebat, ya. Jam 1 begitu keluar ke bimbinan sego kucing, tuku es teh sewu, main 3 jam. Tapi itu yang membuat laris, orang nggak beli es teh, beli es teh, nek bis es teh terus lapar dia akan beli gorengan, bener sekarang? Orang sego kan sego sisa entek 10.000 lumayan. Akhirnya laris saudara. Inovatif. Jadi jangan berhenti. Kalau terus berhenti, ya repot. Paling tidak ya ganti haluan lah. Tapi jangan berhenti. Terus maju. Kenapa? Tuhan menetapkan langkah kita kalau kita terus maju, dan kalau toh kita capek dan kita jatuh mungkin Tuhan
ini saudara di dalam pasal-pasal ini, Daud ini sedang berkata, sedang ingin menyatakan bahwa coba perhatikan ayat 26, perhatikan 26 dan 27, 25-26. Dahulu aku muda, ini ayat setelah tadi kata-kata ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi apa? Apa yang diperhatikan Daud? Coba lihat. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar Bapak itu orang benar kan? Coba yang kelas jawab, Bapak orang benar dan Bapak Ibu? Kita orang benar, kapan? Sudah dibenarkan melalui kematian Yesus di kayu? Sudah. Ngerti ya? Dikatakan orang benar saya dan Bapak Ibu saudara semua yang mendengarkan firman ini. Kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Maka ayat ini berkata apa saudara? Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia melunasi kasihan dan memberikan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang pertama, saudara, mengapa kita tidak harus bergerak? Kita harus sadar bahwa ketika kita bergerak pasti ada berkat. Ketika kita mau bergerak pasti ada sesuatu yang terjadi, saudara. Makanya saya kenapa? Kalau doain cuma kalau dalam kondisi sakit aku doa dari rumah. Pak Gembala, doakan saya gede iman karena saya butuh doa Pak. Tolong Pak. Oh ya, saya doakan aja dulu ya. Kurang mahal saudara. Walaupun dijaga jarak, tak buka pintunya, saya doa di sini. Dalam nama Yesus, saya berdoa orang itu, Bapak ini, dalam nama Yesus, bersuluh. Ada satu tindakan melangkah dan sesuatu pasti dihasilkan. Kalau saudara berhenti, maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Oke? Terus apa? Bergerak karena ada berkat yang dosa dia kok ini terus deh. Wong ini. Ayo sudah mulai satu. Nah. Ya jadi saudara, kalau kita bergerak maka ada berkat yang menyertai. Daud melihat sepanjang dia hidup dari muda sampai tua, dia berkata apa? Tidak pernah, walaupun 1 tahun, tidak pernah Kenapa? Karena berkat Tuhan itu terus menyertai. Anak cucunya diberkati, anak cucunya tidak meminta-minta. Itu pandangan Daud, dan itulah yang harus menjadi pandangan kita. Kenapa harus bergerak maju dan tidak berhenti? Karena kalau kita bergerak maju, berkat itu mengalir. Berkat itu akan mengikuti kita. Amin, saudara. Ya itu harus kita percaya dan iman dan sadari. Saudara punya kebun kopi, terus warung, karena terbawa sakit, tidur enak, akhirnya kebablasan terus males nih ning kebun. Kopi kira atau dileki, atau dipupuk, atau diwaktu dan lain sebagainya, bisa maksimal kan? Harus bergerak ke ladang atau ke kebun, mulai yang kering-kering diprotoli, yang enggak produktif dipredari, sehingga yang produktif bisa produktif. Saya punya teman ya, dia bukan anak muda, kalau setiap panen dia pasti kasih saya semangat dan melon. Saya pelajari bapak itu. Yang lain, melonnya itu kalau yang lain itu kalau sudah nanam, dinengi pupuk, terus dinengi dene ngomong. Wes, kok seminggu dipilih, tukul dulu, terus mulai tukul, lama-lama udah mulai berbuah, ya cuma dipilih itu, dilihat-lihat, wes gitu. Sama-sama menanam 3 bulan, saudara, sama-sama 1 hari. Yang teman saya ini bisa dapat 1 truk, ya sekitar 1 truk lebih, yang sini cuma dapat setengah truk. Kenapa saudara bisa terjadi? Yang bapak ini nanam, dipupuk, setelah itu cuma ditilihi, pulang. Sementara bapak yang satu, yang saya sering baca sama dia kalau sudah nanam, dia pupuk, kalau sudah mulai berbunga, dihanihan. Bunga yang tidak maksimal, yang tumbuhnya kecil, tumbuhnya mengkeret, itu dia
kemudian dia lihat lagi ke situ, dia lihat lagi itu buah semangka mulai berbunga, berbuah. Kecil-kecil itu, dia lihat lagi. Satu pohon itu kan merambat, satu pohon itu ada buah isinya 5. Dia lihat yang kecil-kecil pun datang, dia teliti lagi sudah, tinggal 3 sudah. Seminggu lagi dia teliti lagi, satu pohon ada 3. Kalau 3 itu ada satu yang mulai pun datang, dia potong yang sisa 2. Kalau satu pohon ada 3 pohon, yang 2 pun datang, dia akan potong yang 2 itu. Kalau ada satu yang pun datang, dia selalu begitu. Jadi satu pohon ada 2 buah, 1 buah, 3 buah, 1 pohon. Makanya tak heran, semangkanya itu gede-gede begini. Beda, satu pohon buahnya 10, mesti segini-segini. Betul? Sama orang tanam kayu jati. Pertama nanam 1 meter, 1 meter. Betul nggak? Nanti berapa tahun kemudian dipetrasi jadi 2 meter, 2 meter. Kan begitu, selalu seperti itu ada proses. Tidak boleh bergerak, harus bergerak, harus kerjakan. Masih ada lagi tukang semangka ini tidak hanya seperti sampai gede-gede terus marah terus kuat, enggak. Di bulan-bulan mau menjelang panen dia juga datang ke sawah. Satu hari di sawah dia balik itu semangka. Kalau dia sudah mulai kuning dia balik gini. Makanya hasilnya semangkanya bisa hijau begitu, nggak ada yang bilang kuning. Itulah yang dilakukan oleh petani semangka di tempat kami. Saya punya baca artinya apa? Orang itu, orang terus santai-santai bergerak maju, bergerak maju, buat baik Pak Tino enak yo, bergerak maju, kabeh, anak dikai masalah sini, melempem, loyo, kapan sih rasanya senang. Haleluya. Puji Tuhan. Coba lagi disalami ibu gembala orang mangkat, saudara. Anak ini lah repot. Jadi maju semuanya, ekonomi maju, pelayan maju, apa sih kata? Amin. Persekutuan ini sudah siap. Aku mesti video doang. Sudah siap. Cukup sih video fotonya sebentar. Serius kan? Ini seorang anak saya. Kami ngomong yang angkat saudara. Kita harus dewasa, makanya harus bergerak. Jangan jadi orang yang kerdil. Begitu aja gak ada perubahan. Tadi saya sama anak rohani saya. Rezeki luar biasa loh. Wis mama do nyanyi. Go dewi kayak merasa mulai petang kulit mungkin. Astaga, wis mau tak rencana gitu ya. Iya maju deh saudara. Sudah nonton. Nonton tak gelem gopo saudara. Tuwon semangat apa? Itu namanya dewasa di masa. Aku rasa kemarin dan apa? Anjingku mati. Orang kan anjingnya mati ya. Jaga sudah ya. Tetap melayani, tetap maju, tetap bekerja. Dua-duanya harus berjalan. Rohani dan rohani harus bergerak maju. Jangan ketika kita maju, jasmaninya diberkati, akhirnya rohaninya mundur. Tidak boleh. Menggebu-gebu melakukan khotbahnya Pak Pendeta Timo bagus, wah dia maju dan akhirnya diberkati. Rame warung, ada rame, lalu kon ning gereja, sik pesenane akeh repot saudara. Usaha rame, gereja juga nomor 1, amin. Itulah dewasa di masa yang suka. Jadi jangan berhenti bergerak. Karena orang berhenti bergerak pasti tidak menghasilkan apa-apa. Tapi orang yang terus bergerak maka ada berkat yang menyertai kita. Coba kita baca sama-sama ini saudara ya. Ayat 9 dan berkata. Yuk baca. Kalau kita berhenti justru tidak ada apa. Kalau kita berhenti bekerja maka berkat tidak datang dengan. Wow, dari pemerintah kan hanya seberapa? Ya kan? Awang dibantu pemerintah, miro sebulan 400 atau 600. Kalau cukup beras punya jadi kelambi, dan itu tidak repot, betul betul. Pernah kayak botol kayak tak dulu, pudung nanti juga, wah kayak gitu apa yuk? Itu jangan kita kan kelambi, ya ampun. Bantuan itu untuk kita supaya di rumah
Saudara, kita harus bergerak supaya ada berkat dan datang. Berkat tidak datang sendiri. Bantuan mereka pasti akan berhenti satu ketika. Betul tidak, saudara? Yang aneh lagi hari ini, saudara, beberapa yang saya kata ada teman hamba Tuhan juga yang lucu juga. Mana ada hamba Tuhan punya UMKM, gitu kan? Ya ada mereka satu dua. Ini berbondong-bondong hamba Tuhan daftar UMKM supaya dapat apa? Bantuan 2.400.000. Betul betul. Belum yang masyarakat sih. Kerjanya ini dijat. Wong kerjanya masak loh. Bojone petani iso ngajukan. Usahanya apa sih difoto? Bro, bagi wong saudara. Kan lucu saudara. Yo itu saudara itu heran. Sing nyumpek yo piye heran. Lah nek ngendeke koyo terus sampai kapan saudara? Kita harus bergerak, terus berinovatif, yang terus berkarya karena Tuhan pasti mendatangkan berkat buat orang yang mau bekerja dengan biasa. Jadi Tuhan terus kata tidak berkat ya. Maka giatlah bekerja dan jangan berhenti apa? Jangan berhenti apa? Nah ini pokoknya nyanyi yang kini mau tetap dosing sregep latihan pun. Ojo sregep nyanyi tapi rasa sebenarnya. Bukan sebenarnya yang biar. Saya ngalami masalahnya. Jadi gembala itu gak gampang loh. Begitu latihan, begini orang itu cepat, bu. Tak ini pemain buatin di orang teko, apa mandi begadang. Ya apa saudara? Terus orang mana saudara saya dilapori gitu ya. Bu, ini orang tua tahu latihan. Ambil jalan itu sholat ini apa? Masuk bagi nomor berapa? Kalau saudara masuk bagi gitu ya. Masuk bagi nomor berapa? Sekian kalau malah gampang siapa aku? Surat itu tahu gampang. Padahal latih bagi improvisasi lain, ya kan? Buat improvisasi lain, buat model-model yang gaya baru, gitu ya. Nah, lucu lagi buat kami. Orang latihan sekali tak baru sekali pojok. Bapak-bapak ini kan suara bass, gitu. Dia pakai alto, dia jaga di bapak bass, sok peminter gitu. Wah yang di sana. Itu aja gitu. Belakangnya hai dunia, apa-apa, hai dunia. Kan gitu ya? Pas nyanyi bareng, hai dunia, gembiralah, la. Dia sendiri apa sih? Hai dunia, apa? Jadi jasmani rohani harus berjalan bersama, men. Kerja tetap, semangat tetap, melayani juga jalan. Amin. Itu yang kalau mau dewasa, jangan di masa suka bilang, ayo latihan kur, kayak corona. Corona itu berjalan. Lalu saya kayak pangan latihan tinggal kok. Ya kan, apa takutnya, apa salahnya gitu. Haleluya. Yesus, yes. Yesus, yes. Yesus, yes. Jangan yang boring, tahu boring. Buku merah itu di apalagi boring loh, sudah buku merah sampai gitu. Jadi mari kita jangan berhenti berbagi. Tadi ayat yang mengapa yang pertama, kita terus bergerak. So karena apa? Kalau orang bergerak itu ada berkat yang kita terima, ada berkat yang mengikuti. Nah, berkat itu mengikuti anak itu kita diberkati. Berkat ini melu dewe terus itu apa bagi gendong diri. Abon. Wis kabotan nunggi leher sengklek ambruk berkat iki kabeh. Makane jangan berhenti juga berbagi. Nek masak enak ingat Bapak Ibu Gembala. Gimana? Tadi saya bersaksi sama Bapak Pendeta Yosef dan Ibu bahwa sampai hari ini, sampai sekarang saya nggak pernah beli beras, nggak pernah beli minyak goreng, nggak pernah beli gula. Kenapa? Semua jemaat yang diberkati itu tahu
apa yang saudara? Kenapa? Nek dipangan dhewe mengko enggak stroke. Dhewe enggak kolesterol. Gimana? Makanya nek nyembelih kambing, lha kok panggil pengurus, panggil kuteler, panggil pekerja, makan bareng majang maning saudara. Haleluya. Itu orang diberkati. Orang ajaran itu semangat saudara. Semangat nek aja kakean. Nek seser, nek kakean asam urat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa harus terus bergerak? Pak, klik berikutnya. Oh sudah, oke. Kenapa? Yaitu kalau kita berhenti bergerak, jelas kita nggak akan bergerak. Tapi kalau kita terus bergerak maju, kalau kita bergerak, maka kita akan semangat. Katakan semangat. Antusias. Semangat. Antusias. Baca ayat 4 dari Mazmur 37. Mari kita baca. Masih di pasal ini, tidak kemana-mana. Mazmur 37 ayat 4 berkata demikian saudara. Dan bergembiralah karena apa? Suka ada yang bilang begini, Pak, gembira karena Tuhan, bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena, tapi saya tidak setuju juga kalimat itu. Karena Tuhan juga memberkati kita. Artinya kita tidak, artinya kalau kalimat jangan bergembira karena ketika ada berkat, artinya jangan pas ada berkat gembira, kalau nggak ada berkat tidak. Artinya bergembira karena Tuhan itu ada berkat apa tidak, tetap semangat. Gembira itu kan semangat, gembira itu kan happy, gembira itu kan senang, itu tidak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, gembira itu apa? Semangat, senang, happy, sukacita. Jadi dalam bergerak maju, ya, dalam bergerak maju supaya kita tidak berhenti, terus tetaplah happy, terus tetaplah senang dan bersukacita. Jadi saudara, kalau kita tidak bergerak dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi mudah. Ya, kalau kita terus bergerak dalam Tuhan, hidup kita akan jadi tidak loyo. Nah, Tuhan minta supaya kita terus bergembira, supaya kita terus bisa bergerak maju. Apa kata firman Allah? Ya, di dalam Amsal 15 ayat 13. Coba perhatikan di situ. Nanti kita balik lagi di situ. Ya. Amsal 15 ayat 13, Bapak Ibu Saudara berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka apa saudara? Berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan apa? Nah, istilahnya jangan sedih hatinya. Ya. Sedih hatiku. Jangan, ya. Lagunya ganti. Ya, lagunya ganti. Jadi tapi juga jangan ganti kabur kaminan juga jangan ya. Tapi gantilah dengan hati yang gembira adalah apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ngapusi. Ada yang begitu. Kenapa begitu? Karena orang jumpai ayat berikutnya coba. Ayat Amsal 15 ayat 15. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, ya Amsal 17 22. Hati yang gembira adalah obat yang tapi semangat yang patah. Jadi bagaimana kita bisa terus bergerak maju? Jangan patah semangat. Senanglah hatimu, senanglah hidupmu. Pak Dimo, Pak Gembala, neng wong seneng piwara regane. Nggih bener. Nek iki seneng bener. Larang ora? Nek seneng kan? Dari bojo ayu kan elek dari sing ndi? Dari sing ayu to, mesti larang regane itu kone larang. Ada anak muda di kelas saya, kalau kenalan saya juga saya udah nggak sempat. Oh, pokoknya saya kalau nggak menikah sama noni yang baru saja lulus SMA, saya nggak mau menikah. Jangan.
Lah kapan wis lak dhewe mesen jenggotan golek mangan iki mesti ada sing lah. Saudara ya, enggak sadar namanya itu. Tapi saudara, gembira di sini artinya memang larang regani. Makanya kenapa orang tua-tua diajak refreshing, diajak ke tempat-tempat yang masa lalu mungkin masa ini supaya apa? Fresh, supaya pikirannya apa? Ini. Pandanglah burung-burung, pandanglah ya. Gunung-gunung, pandanglah. Itu firman Allah saudara. Jangan takut saudara. Ya, pertama siapa? Supaya apa? Hidup kita semangat. Ojo kerja terus. Sekali-sekali terus marah, sekali-sekali terus Jogja, saudara. Amin. Berpengalaman. Kenapa orang cublok? Kenapa orang nggak tahu apa Cooper? Dolane kurang, aduh. Kenapa nggak pengalaman? Koncomu kurang, koncone kuwi wae. Apa pengalaman, saudara? Bagaimana kita bisa buat bakso bulat? Bagaimana kita bisa bakso goreng, sosis bakar? Bagaimana bisa buat nek dolane kancamu ping kuwi wae, saudara. Makanya refreshing, bergembira, cari teman yang banyak, senang juga ada tukar pengalaman, ada berkat yang bisa kita gali. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi terus bergembira karena Tuhan. Saya punya cara yang unik untuk ya akan setengah seperti cuma juga kami gitu ya. Saya kan sakit kemarin ya. Nah sakit disertai dengan duka yang sangat dalam. Ditinggal meninggal orang yang saya kasih, orang yang saya cintai, dan itu adalah partner saya dalam pelayanan. Sudah begitu jemaat itu kemarin ada sekitar 20 orang itu sakit. Coba jadi gembala kalau nggak harus begitu. Terus kami sama istri mulai berdoa, ada kami satu-satu jemaat, ada yang visual, ada yang apa? Pokoknya komplit kan ini. Tak pikir kalau orang ternyata macam-macam sakitnya sudah. Mana sudah berduit kan? Nek orang duit apa kayak duit manusia ya. Tapi nek lorong malah kosong. Oke, sama. Terus aku menghibur orang sembuh. Aku mendoakan orang dijawab Tuhan. Nek aku juga diri dijawab. Tuhan sembuhkan saya kembali. Terpatuk bos. Oh, foto mari. Tuhan pendeta wes, Tuhan kanca-kanca wes, Tuhan semate orang mari. Ning aku dongake wong mari, menghibur orang bisa, menghibur orang sedih jadi sukacitane aku dhewe suka. Piye Tuhan? Ayat dikirim ayat teman-teman. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, saya terpikir sama orang Jawa. Pak Dewa, pendeta dikaji ya, 10 teman begitu. Pak Dewa, ati ingkang remen niku larang begini. Oh, ya juga ya. Tak perhatikan betul. Tiap ada yang niku larang begini Pak Dewa. Tapi maksudnya, besok makan. Mana kok? Pokoknya makan seger-seger. Wah, kok makan seger ya seneng sebenarnya kesana banyak saudara. Akhirnya saya ambil jalan dari berbagai orang menasihati. Saya coba gabungkan ayat ini. Saya gabungkan ayat jangan khawatir pelihara gunung dipelihara. Ya lihatlah gunung-gunung supaya saya tak buat 9 caranya bagaimana. Nah, mau langsung teko sendiri. Bapak yang dulu kok tahu sih? Yang ilustrasinya belum beda. Si jokernya ternyata Pak kebarutan. Ini kalian tamu itu saya. Nah kecewa saya sama bapak ya, bawa burungnya tahu gitu endingnya. Saudara, saya kan suka burung, saudara. Suka burung. Itu yang membuat sama Tuhan, membuat saya semangat gitu, kan, lewat burung itu. Pada pelayanan aktivitas apapun, lihat burung itu. Tapi saya lihat burung-burung saya yang ada di rumah itu saya nggak semangat, nggak apa. Sing makani bojoku sing ngopen bojoku aku ndelok malah rekoso di mana saat kadang tak tinggal wae bojoku ngopen kayak gini itu yang ngopen. Tapi saudara, saya coba untuk apa terus malah saya seneng. Oke. Saya pergi ke Semarang, saya pergi ke Pasar Manu. Enggak tahu tiba-tiba itu jadi seneng. Sepele doang, cuma pergi ke Pasar Manu aku seneng. Apa meneh bojoku kok kayak manuk. Wah. Dia benar-benar, Pak, apa mau apa biar sembuh, biar nggak krak-krak gitu.
itu kayak motor pom. Dianggap motor itu puluh gitu. Mah, aku nih itu kalau mana udah semangat. Saya diberikan burung black spirit juga. Harganya 1.200.000. Itu membuat saya wow, senang banget. Setelah itu saudara saya rasanya itu hidupku semangat sekali. Wah, kenapa? Kenapa semangat? Senang. Nah, bang senang larang? Sepele kok susah loh toh. Jangan makan durian senang. Mari saudara. Sepele sebenarnya. Durian ciptaan siapa? Nek makan durian apa darahnya? Rohani saja, jangan takut. Jadi senang bergembira karena Tuhan, kok makan durian ya? Mana itu? Kok tunggu diri kok ya? Nggak apa-apa. Jadi kadang itu kita petani, kenapa sih kita sedih? Harus capek, kerja udah capek, melayani udah capek. Tapi aku tuh kok untuk orang, jebul duwe keinginan, pengen bakso bangunan lu ngelakon, tuku saudara. Orang berjuang mikir didol. Saya suka fashion Pak, saya suka fashion, istri kan suka fashion. Tak pakai keren-keren gitu. Wah, Pak Ibu Sudiramu, keren-keren, Pak kuning hitam. Serba 35. Guyu kabeh, ning Pak tak paling wes. Sekarang semangat, titip Pak, titip Bu. Tolong nih saya pakai ini. Orang bilang ini harganya 2 juta. Import ini. Saya beli di Rolaan 200.000. Karena saya suka, ini saya senang. Membuat saya bersuka cita. Wong seneng larang, tapi dalam hati yang gembira adalah obat yang pengen mari, senang melawan. Amin. Pengen kerja sekarang, jangan kerja terus. Sikil, jadi das, jadi sikil. Hei. Esok jam 5 sepakat ning Tegalan. Maghrib ben mulai. Kapan senenge? Ngerti-ngerti umur saya wis ngene. Makanya hidup itu dinikmati saudara. Biar semangat, biar tujuan kita tercapai. Saya bilang sama dia Mas, kan dia mau beli mobil. Mobil Mas, mau beli mobil apa? Air beli ya Mas. Kue di bojo, ini bojomu ngomong apa? Mas tadi kok ketemu mobil gimana? Gimana? Bojomu orang politik, orang bedak, orang di kono, mobil kapal sih. Cuma nyawa beli sekarang kalau beli mobil. Kalau nanti sudah sama istri, ya beli bersama-sama, beli rumah, beli nanti. Tapi kamu sekarang kalau supaya hidupmu semangat, kerjamu semangat, supaya nanti jalan bekerja bisa cepat, belikan mobil. Benak udara orang masuk angin. Nek masuk angin orang apa potong gaji, kamu lagi ya. Mau suatu mobil beli saya bilang. Jadi saudara, hati yang gembira, ya itu akan membuat kita terus semangat. Kalau kita bergerak maka kita akan semangat. Ya, semangat itu akan membuat berkat kita terus mengalir dan kita. Ya, jangan apa bersedih. Ya, jangan bersedih. Karena Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara. Kalau kita mengapa kita harus terus bergerak? Kalau kita bergerak, maka tujuan kita akan sekali lagi. Kalau kita bergerak, tujuan kita akan apa? Akan apa? Oke. Saudara mau ke Ngadirjo, mau jual apa yang di sini ada, kopi. Kalau sampai di Jumo berhenti karena motornya rusak, lalu duduk-duduk begini, udah kok kayak bingung.
Baca bane ya bensin. Nunggu wong lewat ora nulungi. Ana sing nulungi ra? Wong tak kontok, apa Pak? Bebas bane yo wis. Harusnya bagaimana? Kalau tahu barang gembes dan kopi itu harus terjual hari ini jam siang. Yo tidak. Pak, ada tanda-tanda. Pak, ada tanda-tanda. Betul nggak? Seperti itu. Ya, kalau sudah bergerak, maka akan ditempel dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Itu namanya terus bergerak, jangan berhenti. Berhenti tadi berhenti sejenak itu kan bisa dikatakan yang poin kedua. Walaupun kita jatuh, tapi tidak sampai berhenti. Artinya, jangan kalau sudah ada masalah, terus tidak cari solusi. Ayo terus ketika ada masalah di tengah jalan, terus bergerak maju. Mengapa harus terus bergerak? Karena orang yang bergerak terus maju akan mencapai tujuannya. Amin. Mencapai tujuan itu tidak harus juara satu. Saya kasih tahu ya. Mencapai tujuan dibandingkan orang yang berlari maraton tidak harus juara satu. Orang ikut lari maraton itu memang juaranya satu. Tapi orang yang akan besok bisa ikut di lomba lari yang berikutnya adalah orang yang bisa menyelesaikan sampai dari start sampai apa? Finish. Ada seorang pelari dari Afrika saudara, yang dia lari. Mungkin pernah lihat videonya ya. Satu ketika di tengah-tengah dia pelari dunia dan juara satu terus. Itu mental seorang juara. Ketika di tengah jalan sudah berapa kali putaran, kakinya sang juara ini keselio saudara. Sehingga saudara kalau lihat di video itu dia lari lagi. Dikeselip sama yang belakang, wah udah keselip jauh, bahkan sudah keselip satu putaran saudara. Dia jatuh saudara, gelabuk. Mau ditolong orang, dia tidak mau. No, dia mengaku sendiri alam-alam dia. Akhirnya sudah mau finish kurang 5 meter. Dia di papak itu pun dia masih tidak mau. Setelah dia melewati garis finish, dia roboh. Dia memang tidak jadi juara. Yang juara itu tidak ditepuk tangani, tapi orang yang ini ditepuk tangani. Kenapa? Dia menyelesaikan sampai garis akhir. Haleluya. Begitu saudara, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, kerjakan terus, bergerak terus sampai tujuan kita itu tercapai. Mau tercapai? Jangan berhenti. Amin. Amin. Mau pelayanan kita jadi berkat? Ojo ketungan. Iya betul. Saya nasihatkan dan saya kasih tahu kepada bapak saudara semuanya. Mari kita berpusat kepada Yesus. Dia yang akan memberi kemenangan itu. Tadi Pak saya katakan dalam firman Tuhan, jangan takut, tapi mulailah bergerak maju. Karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan, berkat, bahkan jalan keluar. Kembali ke bangsa Israel. Apakah dalam perjalanan bangsa Israel hanya selesai di Malaka